Tanya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. waduh, ini belakangan ini lagi banyak sekali, Ustaz, kasus dari anak-anak dari orang tua kita, Ustaz, yang punya masalah, Ustaz, dari kehidupan sosial dia. Ada yang makin narkoba sampai nabrak ibu-ibu di pinggir jalan sampai meninggal. Kemudian juga ada yang videonya rame karena video syur gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita biar ya sesuai dengan apa yang seharusnya gitu, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang semua yang dilarang oleh agama itu pasti mudaratnya besar. Kayak kasus narkotika misalnya. Apa saja bisa terjadi setelah itu. Karena memang dia masuk dalam masalah khamr. Dan khamr ini atau minuman keras, biasa diterjemahkan minuman keras itu sebenarnya bukan hanya minuman keras. Tapi definisinya adalah kullu ma yukhammirul aql. Semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Maka dia bisa cairan, bisa daun, bisa serbuk, bisa segala macam. Nah, semua efeknya jadi masalah. Karena memang dalam istilah agama kita dinamakan ummul khaba'ith, induknya semua keburukan. Jadi orang tadinya misalnya tidak mabuk nih, atau dia tidak fly dengan narkotikanya dan segala macam. Dia mungkin tadinya tidak mau mengganggu orang, tapi jadi berani ganggu orang. Karena percaya dirinya melampaui batas, dia juga lupa diri dan segala macam. Begitu juga dengan masalah dia tidak mau membunuh, dia bisa membunuh. Dia tidak mau memerkosa, dia bisa memerkosa. Banyak hal yang bisa dilakukan karena itu. Oleh karena itu, saran kami tentunya harusnya setiap muslim faham benar. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW itu merupakan sudah diterapkan dalam syariat Islam, apalagi masuk dalam induk dosa-dosa besar. Di antaranya masalah narkotika. Itu berarti harus dijauhi. Dan bagaimana seorang ayah ataupun ibu bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Jadi mereka memang faham dulu ini haram dalam agama, mereka tidak melakukannya. Kemudian nanti baru mereka bisa terapkan kepada anak-anak mereka. Nah, ini poin penting sekali untuk difahami. Selain daripada itu memang secara peraturan pemerintah juga itu dianggap sebuah pelanggaran. Sehingga akhirnya bisa terkena pasal-pasal hukum kan gitu. Lalu untuk apa semua itu terjadi? Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Tapi yang paling baik yang bisa menyentuh hati seseorang adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita jelaskan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, maka itu akan jauh lebih menjaga tentunya. Jadi bagaimana figur ayah dan ibu itu harusnya mereka peduli dengan masalah agama Islam. Apalagi sebagai seorang muslim, dia pelajari semua apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Dan yang dilarang ini secara khusus yang merupakan dosa-dosa besar. Ya, secara umum dosa-dosa kecil. Jadi memang betul-betul harus dihindari. Masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah zina, masalah durhaka sama orang tua, masalah mabuk, mengkonsumsi hal yang memabukkan, masalah riba. Induk-induk dosa besar ini semua harus betul-betul dipelajari dan dijadikan sebagai skala prioritas untuk dijauhi. Dia mulai dengan dirinya, kemudian anak-anak juga diterapkan masalah itu. Sisi yang lain, harusnya juga orang tua peduli dengan bagaimana membentuk lingkungan itu. Seperti misalnya dalam pemilihan sekolah pendidikan ya, yang pendidikannya itu harus betul diperhatikan. Sekarang orang tua masih banyak menomorduakan pesantren, padahal sebenarnya atau Islamic boarding school. Padahal sebenarnya di situ sangat bagus anak-anak dididik untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, menerapkan syariat Islam, itu kan, menjaga sholat 5 waktu, menutup aurat, asal memang pesantren dan sekolah-sekolah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cukup banyak juga yang menggunakan nama Islamic boarding school, tapi masih jauh dari agama. Nah, ini faktor eksternal yang bisa membantu mereka. Karena memang dalam Islam harusnya orang tua itu dia merasa ini tanggung jawab yang besar dan dia berusaha untuk meluruskan, memilihkan anak-anaknya apapun yang berhubungan dengan kebutuhan mereka. Mulai dari hal yang kecil, memilihkan makanan, pakaian, perlengkapan dia, yang passionnya dia, sepatunya, segala macam itu dipilihkan. Jadi bukan anak-anak punya pilihan. Sebab mereka orang tua lebih paham. Dari kecil dibiasakan seperti itu sehingga mereka terbiasa berada di jalur yang sesuai dengan apa yang orang tuanya inginkan. Yang kita sayangkan ini, di poin ini justru orang-orang ahli maksiat yang berhasil. Misal contoh ayah ibunya seorang figur tapi terkenal ahli maksiat. Maka mereka berhasil mengkader anak-anaknya untuk mengikuti mereka. Sementara kalau yang ikut dengan agama ini sangat jarang. Harusnya terbalik. Ya, kita harus bisa lebih sukses untuk mendidik anak-anak kita dalam masalah seperti ini. Masya Allah, berarti ini penting sekali pendidikan Islam, Ustaz, ya? Dan dikembalikan semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Ustaz, ya? Tentu saja. Itu poin yang sangat penting. Karena tidak ada yang bisa mengubah seseorang itu dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani, orang penjahat ke kaliber pun ya, itu terus tiba-tiba menjadi taubat kecuali agama. Masya Allah. Ya. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, ya. Atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Para orang tua dengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.